Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kami sampaikan Shalom dari tempat pemulihan segala bangsa, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati Tuhan, baik-baik, sehat-sehat, dan kita percaya Tuhan sumber damai sejahtera akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Harapan kami ketika firman disampaikan, maka ada kekuatan yang baru, karena firman itu adalah roti hidup yang turun dari sorga. Ketika firman disampaikan, kesembuhan terjadi. Ketika firman disampaikan, ada pengharapan dan iman ditambahkan, dan kasih Allah mengalir. Ketika firman disampaikan, maka ada pemulihan, ada jalan keluar bagi saudara sekalian yang punya masalah dan pergumulan. Baik, hari ini kita akan belajar satu kebenaran dari seri pengajaran firman Tuhan dengan tema menjadi pribadi yang sabar. Kita akan baca ayat pokok kita yang terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita mulai dari arti kata sabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahan menghadapi cobaan. Artinya orang yang menghadapi cobaan, pergumulan, masalah, dia tahan, tidak lekas marah, tidak lekas panik, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati dan kecewa, dan juga artinya tabah. Kemudian B, artinya tenang dalam situasi apapun juga ketika masalah itu datang, tidak tergesa-gesa, tidak terbulu nafsu. Karena kesabaran adalah salah satu bagian yang tersulit yang selalu harus dilalui oleh setiap orang sampai dia berhasil bisa menguasai diri, mengendalikan dirinya. Karena kita tahu bahwa orang yang cepat marah atau emosi biasanya kehilangan penguasaan diri dan sangat mempengaruhi, sehingga orang kadang-kadang bergeser dari logika yang sehat, atau dikatakan lumpuh logikanya ketika dia telah menjadi emosi. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada dua kata Yunani yang bermakna kesabaran, yaitu makrotumiah dan yang satu hupomone. Makrotumiah adalah sikap seseorang terhadap orang lain yang mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau balas jahat dengan jahat. Ketika dia dibully, difitnah, dia dipersekusi, atau dia mengalami hal yang tidak enak, dapat mengendalikan diri sendiri dan tidak segera membalas suatu kesalahan. Kemudian bagian B itu adalah hupomone, adalah sifat atau watak seseorang yang kokoh, teguh, tahan dan tidak mudah mengalah atau menyerah di bawah tekanan dan penderitaan. Jadi teguh, kuat, terus never give up, pantang menyerah, dan tidak pernah patah hati dan kecewa terhadap masalah, tekanan, persoalan yang terjadi. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata ini sebagian besar adalah tekun dan ketekunan. Kalau kita lihat di terjemahan yang baru, Lembaga Alkitab Indonesia, hupomone itu diterjemahkan sebagai kata tekun dan ketekunan. Sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata patience. Contoh pemakaian kedua kata ini dalam satu ayat, terdapat dua kata ini. Yang satu adalah makrotumiah dan yang kedua adalah hupomone. Itu tertulis dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kita akan baca. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya,
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, dua-dua kata ini dipakai, satu kata hupomone dan yang satu kata makrotumia, ya, dalam satu ayat di dalam Kolose pertama ayat 11. Kemudian pada ayat yang kedua yang saya catat di sini dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita akan membaca ayatnya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi kesabaran dan ketekunan juga ada di dalam satu ayat ini, yaitu makrotumia dan hupomone. Itu yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan yang baru. Dan kita lihat selanjutnya bahwa kesabaran adalah salah satu sifat Bapa di sorga dan Yesus Kristus yang itu diimpartasi kepada setiap orang percaya, itu dikerjakan oleh Roh Kudus ke dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, kita tahu pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam setiap orang percaya itu yang menghasilkan buah roh, dan diantaranya adalah ya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang keempat adalah kesabaran, kemudian yang kelima kebaikan, yang keenam kemurahan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Dan kita tahu kesabaran itu adalah hasil karya Roh Kudus dalam setiap orang percaya ketika dia dibaptis Roh Kudus dan Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Roh Kudus bertakhta di dalam hatinya, rohnya, dan Roh Kudus berkarya pada setiap orang itu dan menghasilkan 9 cita rasa yang saya sebutkan tadi. Dan yang keempat itu adalah kesabaran. Yang lalu kita pelajari yang ketujuh adalah kesetiaan. Orang yang sabar, atau dalam bahasa Inggris tulis slow to anger, dan menguasai dirinya, tapi terjemahan yang lain bukan menguasai dirinya, tapi menguasai rohnya. Jadi lebih dalam lagi nih, ya, terjemahan versi yang lain dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Itu menguasai bukan dirinya saja, tapi yang lebih khusus lagi, lebih detail lagi adalah menguasai rohnya, lebih hebat, lebih kuat, lebih besar daripada seorang pahlawan dan orang yang merebut atau mengalahkan kota. Nah, ini Amsal katakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Kita akan baca. Demikian bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya atau menguasai rohnya, ya, dapat mengendalikan rohnya, melebihi orang yang merebut kota atau menaklukkan kota, ya. Jadi kita lihat di sini luar biasa sekali kata-kata hikmat dari Salomo yang ditulis dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Berarti kesabaran adalah ya hal yang penting yang harus bertumbuh dalam setiap orang, ya. Lebih khusus lagi adalah orang yang percaya. Saya percaya kita akan berhasil karena bukan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan telah mengirim seorang penolong yang akan memampukan kita turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk menumbuhkan benih kesabaran yang ada di dalam setiap kita orang percaya. Dan saya percaya kita akan bisa berhasil di dalam ya membangun kesabaran hidup ini, dan kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang ya lebih kuat dari seorang pahlawan dan lebih hebat dari orang yang mengalahkan kota. Kita masuk pada bagian Romawi yang pertama, bahwa kesabaran mendatangkan mujizat dan keselamatan, saudara. Betapa pentingnya kesabaran, karena kesabaran itu mendatangkan mujizat dan keselamatan. Sekarang dikatakan seperti ini, kesabaran dan ketekunan daripada seorang Nuh dalam membangun bahtera mendatangkan keselamatan bagi keluarganya, ya, bagi istri, anaknya, dan anak mantunya. Saudara lihat di zamannya, kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 22. Saya percaya semua sudah tahu ayat ini dan kita akan membacanya. Nah, Tuhan instruksikan, perintahkan kepada Nuh, karena Nuh mendapat kasih karunia di antara semua orang zaman itu. Dan kemudian Tuhan bilang, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kemudian beginilah engkau harus membuat bahtera itu dengan ukuran Tuhan kasih size-nya tertentu 300 hasta panjangnya,
kemudian 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian saya kalikan di sini, saudara, bahwa kalau satu hasta sesuai ukuran yang tertera dalam Alkitab, bahwa satu hasta itu adalah panjangnya 45 cm, ya, atau 0,45 meter. Kemudian berarti kalau 300 hasta berarti bahtera yang dibuat oleh Noh itu panjangnya 135 meter atau 1,35 kali, ya, dari panjangnya lapangan sepak bola. Saudara bisa bayangkan itu betapa panjang dan besar, ya, daripada bahtera itu. Tuhan memerintahkan Noh dan Noh taat, ya, dengan penuh kesabaran membangun bahtera yang diperintahkan Tuhan, saudara. Dan lebarnya itu 50 hasta. Itu kalau dikali dalam ukuran metrik itu keluarnya 22,5 meter. Kemudian tingginya 30 hasta itu adalah 13,5 meter. Nah, ini sudah diriset dan diselidiki oleh para ahli bahwa bentuknya mirip tongkang itu loh. Namun tidak pasti dengan sudut persegi, tapi bentuknya kayak tongkang itu. Seperti, ya, keranjang yang dibuat ketika mereka menghanyutkan bayi Musa pada zaman itu. Jadi bentuk seperti itu, saudara. Kemudian kemampuan angkut dari bahtera yang dibuat Noh itu yang panjangnya 135 meter, kemudian lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13,5 meter itu kemampuan angkutnya sama dengan 300 gerbong barang kereta api, saudara. Nah, jadi daya muat, daya tampung, kemampuan angkut dari, ya, kapal atau bahtera yang dibuat oleh Noh itu adalah sama dengan muatan dari 300 gerbong barang kereta api, saudara. Kemudian bisa menampung atau daya muatnya itu bisa menampung 7.000 jenis hewan besar dan kecil. Ini sudah diselidiki, saudara. Ya, dan kita bisa bayangkan itu. Noh hanya dibantu oleh keluarganya. Karena orang-orang di zaman itu ketika Noh menyampaikan kebenaran ini bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah, sebab itu disuruh membuat bahtera di gunung itu, Noh sangat dicemooh. Mereka mengolok-olok Noh pada saat itu dan dia buatkan di gunung, saudara. Kalau bahtera itu dia buat perahu atau kapal dibuat di tepi pantai itu masuk di akal. Ya, secara logika rasional itu orang bisa terima seperti itu. Tapi Noh buat bahtera di gunung, ya, air seperti apa yang akan kemudian akan mengapungkan bahtera yang dibuat Noh di gunung itu. Sudah pasti Noh itu mengalami penghinaan. Noh dicemooh, Noh diolok-olok, Noh dipersekusi segala macam mungkin di zaman itu. Dan diperkirakan Noh membangun bahtera itu kurang lebih 100 tahun lebih. Karena bahtera selesai dan peristiwa terjadi air bah itu, Noh berusia 600 tahun. Dan diperkirakan itu kurang lebih Noh berumur ketika Tuhan memerintahkan Noh untuk membuat bahtera untuk bisa menyelamatkan umat manusia yang mau memang bertobat saat itu dan bisa menampung semua umat manusia dan juga 7.000 jenis hewan pada saat itu. Sudah bisa bayangkan itu Noh membuat bahtera itu, ya, selama kurang lebih 100 tahun lebih. Ya, ada yang para ahli juga berkata kurang lebih sekitar 120 tahun yang seperti itu. Nah, saudara bayangkan betapa sabarnya Noh di dalam melakukan semua kehendak daripada Allah. Dia melakukan itu dengan tepat, persis, tidak menambah, tidak mengurangi seperti order diturunkan. Dia lakukan itu dengan kesabaran yang luar biasa, saudara. Ya, saya tidak bisa membayangkan itu kapal yang panjang seperti itu. Noh harus menebang pohon seperti apa. Belum ada alat di saman batu seperti itu, saudara. Belum alat berat seperti sekarang, ya. Untuk bisa mengangkat, ada kren-kren yang hebat untuk bisa mengangkat panjangnya. Balok-balok yang akan dipakai untuk membangun, ya, kapal itu seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Tapi kita percaya bahwa Alkitab bukan dongeng. Alkitab itu adalah kebenaran adanya. Dan fakta ini sudah terbukti karena dengan adanya peninggalan artefak purbakala itu, ya, maka dapat bahwa ada fosil yang ditinggalkan oleh bekas daripada bahtera Noh itu. Dan kita tahu bahwa Alkitab kita adalah kebenaran adanya. Ya, puji Tuhan, saudara, betapa Noh diuji dengan kesabarannya. Nah, karena kesabaran dan ketekunan Noh dalam membangun bahtera itu, ya, walaupun di dalam tekanan yang luar biasa,
Ya, di dalam cemooh yang luar biasa, orang mengolok-olok menertawakan dia, tapi dia tidak peduli, dia lakukan dengan sabar dan dia percaya dan beriman dan dia taat lakukan di dalam ketekunan dan kesabaran itu, dan menghasilkan mujizat yang luar biasa ketika hujan turun 40 hari 40 malam dan air itu sampai ke puncak gunung di mana Bahtera Noh terletak di situ, dan Bahtera mulai mengambang dan mulai berjalan ke sana kemari, dan kita bisa bayangkan ketika air seperti itu datang pasti banyak orang akan melari ke tempat yang tinggi. Yang terakhir dan tertinggi tentunya adalah tempat di mana terletaknya Bahtera Noh itu. Dan ketika Tuhan telah menutup pintu daripada Bahtera itu dan tidak satu pun orang yang bisa dapat lagi masuk membuka pintu itu, seperti apa Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan kita bisa tahu banyak orang akan teriak-teriak minta tolong pada saat ketika air bah itu mulai naik dan terus, karena semua mata-mata air di tingkap-tingkap langit dibuka, kemudian juga air-air yang ada sumber air di bumi itu dibuka semua, terbelah semua mata air, dan hujan 40 malam turun terus seperti itu, hujan deras seperti itu, hujan lebat seperti itu, dan akhirnya terjadi banjir di seluruh dunia. Dan bagaimana sudah bisa membayangkan ketika orang melari dari tempat yang tinggi dan mereka tiba di tempat di mana Noh membuat bahtera, pasti mereka sudah tahu bahwa ada Bahtera Noh yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi ketika mereka sampai di sana, bahwa pintu keselamatan bagi mereka telah tertutup dan akhirnya mereka mati binasa, ditenggelamkan oleh air bah yang seperti itu. Tapi karena kesabaran Noh dan ketekunan Noh membuat bahtera itu lebih dari 100 tahun itu menghasilkan mujizat yang luar biasa dan menghasilkan keselamatan bagi Noh istri, ketiga anak laki-laki, dan juga ketiga anak mantu. 8 orang bisa selamat karena kesabaran dan ketekunan Noh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Bahtera Noh itu juga merupakan simbol daripada Yesus Sang Juru Selamat itu. Nah, sebab itu sudah lihat betapa luar biasanya hasil atau buah daripada kesabaran itu yang bisa memberkati kita. Maka jadilah orang yang sabar, karena orang yang sabar pasti mendatangkan berkat Tuhan. Puji Tuhan, sudah lihat. Inilah contoh yang mendatangkan mujizat dan keselamatan, Dan itu tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ke-22. Dan mari kita melihat bahwa ada satu himbauan dari surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 untuk kita bisa mulai belajar kesabaran kepada nabi-nabi pendahulu kita yang sudah memberikan teladan buat kita untuk mengikuti teladannya mereka, dan kita bisa menikmati kuasa daripada kesabaran, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Demikian bunyi surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Tolong dilihat, digarisbawahi penderitaan dan kesabaran para nabi, dan Noh termasuk nabi Tuhan juga yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sebab itu di kesabaran dan penderitaan mereka itu, teladannya itu bisa menjadi contoh buat kita untuk kita meneladaninya, dan kita percaya kalau mereka juga ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diluputkan dari semua bahaya, dia diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan, dan mereka bisa menikmati yang baik dan daripada Tuhan. Kami percaya karena kesabaran dan ketekunan itulah melakukan semua kehendak Allah itu, dan mereka bisa menikmati janji Tuhan seperti itu. Nah, ini mewakili Perjanjian Lama, dan kemudian sekarang saya sampai yang mewakili Perjanjian Baru. Pada bagian yang B, kesabaran dan ketekunan seorang yang sakit, lumpuh 38 tahun, yang selalu dipikul, dibawa oleh keluarganya, taruh di pinggir atau di tepi kolam Bethesda. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 kita akan membacanya. Perikop berjudul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Bethesda. Bethesda artinya house of kindness atau rumah kebaikan. Itu arti kata Bethesda dalam bahasa Ibrani. Dan ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Pernah terjadi dan sering terjadi juga
bahwa ketika malaikat turun menggoncangkan air kolam Bethesda, siapa yang lebih dulu masuk dalam kolam itu, di air itu, maka mengalami kesembuhan. Makanya setiap orang sakit di zaman itu menanti kesembuhan atau pertolongan dari mujizat yang terjadi ketika goncangan air itu terjadi. Makanya mereka, semua orang sakit itu dibawa keluarganya untuk ada di pinggiran semua, di tepian daripada kolam Bethesda itu. Tapi sudah lihat ini sangat betul-betul miris, dan kita lihat betapa kesabaran daripada orang lumpuh ini dan keluarganya yang senantiasa terus membawa orang itu ada di pinggir kolam Bethesda dengan harapan bahwa suatu saat ketika malaikat turun dan menggoncangkan air kolam itu, maka mujizat bisa terjadi dan mereka bisa dipulihkan dan disembuhkan. Ya, sebab itu di sini saudara bisa melihat, kita baca pada ayat selanjutnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan peristiwa ini pasti sudah dibuktikan dengan masa lalu. Sehingga cerita dari waktu ke waktu itu bahwa berkata bahwa ada terjadi peristiwa di kolam Bethesda ini. Ketika Tuhan turun dengan malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu, maka siapa yang masuk lebih dulu dalam kolam itu, mereka akan mengalami kesembuhan dan mengalami mujizat. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi orang ini sudah lumpuh sakitnya 38 tahun. Tidak dicatat dari usia berapa dia sakit. Tapi orang ini sudah dewasa ketika dia mengalami gangguan pada kakinya dan dia mengalami kelumpuhan total, dan keluarganya sering membawa dia ke tempat itu untuk menunggu mujizat yang terjadi ketika goncangan air di kolam Bethesda itu. Sebab itu sudah lihat dia sudah 38 tahun sakit dan selalu berada di tepian daripada kolam itu. Apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ya, sudah lihat banyak orang yang di situ. Dan dia tahu ketika kalau goncangan terjadi sewaktu-waktu, kan waktu nggak tahu kapan goncangan itu terjadi. Tapi mereka punya pengharapan, punya iman bahwa satu saat akan terjadi goncangan seperti itu. Tapi dia katakan di sini bahwa aku akan pasti ketinggalan, sebab orang yang lain yang mungkin yang buta bisa berjalan dengan baik, bisa lebih dulu untuk bisa dapat terjun ke kolam itu. Tapi aku pasti akan tertinggal sehingga aku tidak bisa menikmati yang namanya pemulihan atau mujizat itu untuk memulihkan sakit yang aku alami selama 38 tahun ini. Maka Tuhan datang ke tempat itu. Tuhan tahu bahwa orang ini telah lama menanti. 38 tahun dia menanti pemulihan yang terjadi, kesembuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi ketika Tuhan turun dengan malaikat Tuhannya untuk bisa dapat melakukannya di kolam itu, saudara. Jadi saudara perhatikan di situ, pada ayat yang ke-8 itu. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, saudara lihat. Jadi dia dengan tekun terus sabar menanti kesembuhan yang terjadi atas dirinya, dan dia selalu berada di tepian kolam Bethesda itu. House of kindness di situ. Maka kesabaran dan ketekunan ini menghasilkan buah-buah. Dan buah itu adalah pemulihan atas kesehatannya. Pemulihan, mujizat terjadi sehingga dia kembali bisa berjalan seperti sedia kala, menjadi normal kembali kakinya. Karena kesabaran dan ketekunan dia untuk terus ada di situ. Dia tidak pernah jemu-jemu, dia tidak pernah merasa bosan, tidak pernah rasa kecewa. Dia terus ada di situ menanti sampai mujizat itu terjadi. Dan Tuhan tahu persis nilai kesabaran, ketekunan yang dimiliki oleh seorang yang lumpuh ini. Dengan iman yang dia punyai itu, dia pasti mengharapkan bahwa akan terjadi mujizat seperti itu, dan dia mengalaminya karena Yesus ada di tempat itu. Sebab itu di sini saya catat satu poin dari poin B ini, kesabaran dan ketekunan seorang yang sakit selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda itu, bahwa yang pertama, sabar menunggu senantiasa berada di tempat itu selama 38 tahun, saudara.
Jadi dia menunggu di tempat itu selama 38 tahun. Adalah harga kesabaran dan ketekunan yang sangat mahal. Dan itu yang menarik kuasa Tuhan, yang menarik balas kasihan Tuhan untuk bisa dapat menyembuhkan orang ini. Sebab itu sudah lihat betapa kesabaran dan ketekunan itu ya sangat luar biasa untuk bisa menarik kuasa dan mujizat Tuhan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saya coba ya menghitung-hitung berapa jam dia berada di kolam itu selama 38 tahun. Kemudian saya kali 38 tahun kali 365 hari ya kali 24 jam, jumlahnya 332.880 jam orang yang lumpuh itu berada senantiasa di tepian kolam Bethesda itu. Betapa ya nilai kesabaran yang dia sudah bayar dan ketekunan yang sudah bayar. Itulah kita lihat nilai itu yang mendapat perhatian, ya mendapat belas kasihan Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan daripada orang itu. Sebab itu hari ini saudara, di mana suara ini bisa terdengar, sejauh mana firman ini bisa disampaikan saudara. Saudara perhatikan, kalau Tuhan masih bisa lakukan 2000 tahun lalu kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini, saya percaya hari ini Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dia tetap Yesus yang sama. Bahkan di akhir zaman ini mujizat yang terjadi secara luar biasa akan terjadi lebih luar biasa lagi daripada masa-masa yang lalu. Karena kasih dicurahkan menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab itu apa persoalanmu saudara? Apa masalahmu yang terjadi? Apa dengan sakit penyakitmu? Atau dengan persoalan ekonomimu? Dengan usaha pekerjaanmu? Dengan keluargamu? Dengan hidup suami istrimu? Atau dengan kesehatanmu? Percaya. Kalau engkau percaya, tekun terus menanti Tuhan, terus percaya dengan beriman, maka ketekunan itu dan kesabaran itu saya percaya yang bisa mendatangkan, menghadirkan mujizat dan kuasa Tuhan. Percaya, bilang amin. Firman tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Percaya, bilang amin. Sebab itu saudara bisa melihat di sini contoh yang sudah saya paparkan hari ini. Ini bisa menjadi ya semacam cara atau jalan keluar untuk kita bisa menghadapi mujizat, bisa mengalami mujizat dan bisa menikmati pertolongan Tuhan, saudara. Ya, pada poin yang kedua di sini saya dikatakan bahwa kesabaran dan ketekunan menunggu mujizat telah membuat orang lumpuh itu bertemu Yesus dan dia sembuh. Kenapa, saudara? Dia telah menanti 38 tahun. Bahkan kalau kita hitung saat itu, kalau Tuhan ya sudah menjalankan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Bapaknya, orang lumpuh itu sudah tunggu di tepi kolam itu 5 tahun sebelum Yesus lahir. Kurang lebih 5 tahun sebelum Yesus lahir. Karena usia ya selama dia lumpuh itu 38 tahun. Lamanya dia sakit 38 tahun. Ya, jadi berarti Yesus pada saat itu ya diperkirakan mungkin sudah usia 33 tahun. Ya, kemudian setengah tahun lagi dia akan menghadapi kematiannya. Jadi berarti kalau 38 kurang ya 33 tahun, berarti orang lumpuh itu sudah ada menanti di tepi kolam Bethesda itu sudah 5 tahun sebelum Yesus lahir. Dan dengan begitu tekun dan sabar terus menanti, dengan harapan bahwa dia akan disembuhkan, dipulihkan dari sakitnya yang lumpuh itu. Dan hari itu 38 tahun kemudian dia ketemu dengan Yesus. Kalau dia sudah tidak sabar lagi dan dia sudah tidak mau tunggu tempat itu lagi, dia tidak bisa akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi karena kesabarannya, karena ketekunannya, tetap terus mempercayai suatu saat mujizat masih ada, mujizat pasti bisa terjadi. Dan dia mengalami mujizat itu karena Yesus datang untuk bisa dapat menjamah dia, memulihkan dia, karena dia punya kesabaran dan ketekunan. Bagaimana dengan saudara? Kiranya firman ini juga bisa dapat memberkati kita sekalian, memberikan jalan keluar buat kita dari persoalan masalah yang sedang kita hadapi dengan adanya krisis ekonomi, krisis keuangan, kemudian juga krisis ketenaga kerjaan dan krisis sosial kemasyarakatan yang terjadi terdampak dari COVID-19 ini. Saya percaya Tuhan masih tetap sama. Tuhan tidak dipengaruhi oleh krisis dan situasi yang terjadi apapun juga. Tuhan masih bisa punya jalan keluar karena Tuhan adalah Yesus jawaban. Tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan pergumulan kita. Percaya, bilang amin. Saya lanjut lagi. Bagian yang ketiga, kita pelajari
kesabaran dan ketekunan seorang Paulus, Rasul Paulus yang tadinya penganiaya umat, ya, umat pengikut Yesus, tapi ketika Tuhan panggil dia dengan geramnya, dia membawa surat kuasa menuju ke Damsyik untuk mencari setiap orang pengikut Yesus untuk dibunuh dan dianiaya. Tapi di perjumpaan dia ketika dekat, ya, dengan Damsyik, dan Tuhan memanggil dia, dan kemudian kita tahu dia menjadi seorang rasul yang luar biasa penderitaannya. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia mendapat pewahyuan yang luar biasa. Dia seorang rasul yang bisa dapat menulis 13 kitab dari 27 kitab perjanjian baru, saudara, yang di dalamnya isi semua doktrin keselamatan. Dan dia mendapat, ya, dia mendapat inspirasi, dia mendapat iluminasi, dan dia mendapat pewahyuan luar biasa komplit. Ini seorang rasul, dan kita tahu dia adalah seorang rasul yang sangat menderita, tapi dia sabar dan tekun terus menjalankan, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan, membawa keselamatan kabar baik kepada semua orang di luar orang-orang Yahudi dan Israel, kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia sangat menderita, dan kita tahu ditulis dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 10. Kita akan membaca ayat ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dia seorang pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Perhatikan bahwa dia juga penuh kesabaran menghadapi segala situasi yang tidak mengenakan dia, dalam tekanan apapun juga, dalam persoalan apapun juga, ditolak, dirajam, bahkan sering mengalami, ya, masalah dengan kesehatannya. Dia melakukan mujizat yang luar biasa, mujizat di atas mujizat, tapi dia sakit dan tidak pernah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara bayangkan itu, Paulus mengalami persoalan seperti itu, tapi dia katakan bahwa dia menahan itu dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Lanjut. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat lanjut. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat ke-10. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu di dalam Kristus Tuhan. Saudara bisa bayangkan track record, rekam jejak dari seorang Paulus. Tetap dia bertahan terus dalam kesabaran dan ketekunan, menjalankan tugas-tugas pelayanan dipercayakan kepada dia. Walaupun mengalami penolakan luar biasa saat itu, di penjara berulang-ulang, tapi terus dia bertahan. Dan kita tahu ada, ya, galeri penderitaan daripada Rasul Paulus itu. Saya senang kita baca dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 30. Ini dapat menjadi dorongan, motivasi kepada kita semua hamba Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Mungkin mengalami kesusahan, ditolak, dikucilkan, ya, mengalami penganiayaan yang luar biasa karena engkau menyampaikan kabar baik itu, keselamatan lewat Yesus Kristus. Mari kita lihat, ya, seorang Paulus yang terus bertekun dan sabar menghadapi semuanya itu, dan dia berhasil menang akhirnya dan bisa memenangkan banyak orang dari setiap kaum, suku, dan bahasa di luar daripada bangsa Israel. Demikian galeri daripada penderitaan seorang Paulus. Apakah mereka orang Ibrani? Dikatakan, aku juga orang Ibrani. Kalau mereka mau katakan klaim, itu kan bukan orang-orang Ibrani, saya orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Saat itu ketika dia mulai dipersoalkan, ya, dengan asal atau katakanlah status kenegaraannya, kewarganegaraannya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Dia lebih luar biasa lagi, ya, sering teriak-teriak di pasar-pasar, di mana-mana pun tempat, menyatakan bahwa Kristus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Dia dikatakan bahwa terjadi transformasi bait Allah. Yang dulu adalah gedung, tapi sekarang adalah engkau sendiri yang sudah mengalami kuasa kematian, dikuburkan dan dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, kuasa kebangkitan. Maka semua orang yang mengalami proses ini setelah menjadi bait Allah yang baru, di mana Roh Allah akan diam di dalam dia.
Demikian kata ya firman Tuhan lewat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang disampaikan Paulus pada zaman itu, saudara. Padahal Saulus dulu penentang hal itu karena Stefanus pernah melakukan pembelaan di depan mahkamah agama. Salah satu yang membuat kertakan gigi Paulus ketika Stefanus sampaikan itu, bahwa Tuhan tidak tinggal lagi di bait Allah buatan tangan manusia, tapi Tuhan tinggal di bait Allah buatan tangannya sendiri. Ya, sehingga akhirnya dianggap orang ini juga telah menjadi pengikut Yesus dan juga menghina bait Allah pada zaman itu. Dan itu salah satu alasan untuk orang menjatuhkan kepada Stefanus hukuman mati, dan Paulus setuju. Yang waktu itu dia masih bernama Saulus, dia setuju, dan akhirnya Stefanus dirajam dengan batu. Dan semua orang yang akan merajam Stefanus itu membuang jubahnya di kaki seorang Saulus saat itu sebagai komandan eksekutor. Sudah bayangkan itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka terjadi transformasi pikirannya ya 180 derajat. Kemudian menyampaikan Kristus yang tadi dia benci, ya, yang tadi dia tolak, tapi sekarang disampaikan, dan dia mengalami penolakan yang sama juga, bahkan lebih dahsyat lagi. Dan kita lihat galeri penderitaan Paulus ini. Apakah dikatakan pada ayat selanjutnya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku juga berkata seperti orang gila. Aku lebih gila, lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat lanjut, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Karena apa? Karena pelayanan. Dia pergi menyampaikan Injil di mana-mana tempat. Sehari semalam aku terkatung-katung tengah laut karena badai taufan yang menghantam dia kapal yang dia tumpangin itu seperti itu. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, dalam bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Luar biasa penderitaan Paulus. Aku banyak diri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, bukan karena puasa, tapi memang nggak ada makanan. Kadang-kadang dia menyeberangi lewat hutan belantara, ya, lewat dimanapun. Waktu karam kapal mereka kekurangan ya makanan, kedinginan, dan tanpa pakaian pernah dialami juga itu selanjutnya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, masih banyak yang dia tidak bisa ungkapkan lewat ya surat ini. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Untuk tugas penata layanan, tugas pelayanan Tuhan percayakan buat dia. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak melihat dirinya, tapi dia melihat pelayanan ini harus bisa menjangkau sampai kemanapun. Ya, dia akan diutus Tuhan untuk pergi. Lanjut ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat yang ke-30 terakhir. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dia dikatakan, ya, dia tekun, dia sabar terus melakukannya, dan kita tahu bahwa dia berhasil akhirnya. Walaupun dia mati sebagai martir, tapi dari perjuangannya dia hari ini, maka kita bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita. Percaya bilang amin. Betapa luar biasa ya jasa keteladanan seorang Paulus, sabar dan tekun menghadapi segala macam ya persoalan, tekanan, masalah, ancaman. Tapi dia melakukannya, dan dia akhirnya bisa menyelesaikannya dengan baik. Sebab itu dia tuliskan dalam ya surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya dia sudah selesai dengan baik. Dia bukan stop on the way, berhenti tengah jalan karena penderitaan, tekanan luar biasa, tapi dia kerjakan terus sampai akhir hidupnya. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia untuk melakukan semua tugas-tugas pelayanan yang telah dipercayakan. Itulah seorang yang bertanggung jawab, dan dia mengalami ya hal yang luar biasa, di mana Tuhan permuliakan seorang Paulus karena kesabaran, ketekunan seorang Paulus dalam melayani Tuhan. Dan itu bisa menjadi teladan buat kita hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ini. Kita mungkin belum seberapa dengan penderitaan dialami Paulus. Ya, saya tidak mengurangi penghargaan atas Bapak Ibu sekalian yang sudah mengalami mungkin dari terpencil, di daerah terluar. Tapi saya percaya kita belum seberapa dengan ancaman yang dialami oleh Rasul Paulus dan Tuhan Yesus.
Dan kita percaya bahwa Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Tuhan akan memampukan kita, akan terus menghibur kita. Dan riarlah rohmu tetap bernyala-nyala untuk bisa melayani Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan lanjut pada bagian selanjutnya, pada bagian kedua Romawi, bahwa ketidaksabaran itu mendatangkan hukuman, membuat masalah yang luar biasa sangat serius. Kalau tadi kita sudah pelajari bahwa kesabaran mendatangkan mujizat dan keselamatan, tapi kalau di bagian yang kedua ini, bahwa ketidaksabaran lawan dari kesabaran, bahwa ketidaksabaran itu mendatangkan hukuman dan bisa membawa kepada kebinasaan. Ketidaksabaran menyebabkan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang tidak taat, tidak setia, dan akhirnya kita berdosa kepada Tuhan. Ya, kalau sempat bisa dipulihkan, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak sempat dipulihkan, akan mati dalam kebinasaan. Saya angkat 3 contoh di pada poin yang kedua ini, karena ketidaksabaran mendatangkan hukuman bagi orang-orang tersebut. Dan kita tahu tokoh yang pertama itu saya angkat adalah Abraham dan Sarai. Kedua suami istri ini ketika Tuhan panggil mereka keluar dari Ur Kasdim, di mana mereka seorang pengusaha, keluarga pengusaha yang kaya raya yang ada di Ur Kasdim, di tempat di mana orang menyembah berhala secara luar biasa. Dan kita tahu bahwa saat itu mereka belum memiliki keturunan, tidak mempunyai anak, karena Alkitab mencatat bahwa Sarah itu mandul. Jika kalau mandul berarti tidak punya kemungkinan untuk bisa menurunkan keturunan. Tapi ketika Abraham dan Sarai dipanggil untuk keluar dari tanah kelahiran mereka, untuk meninggalkan semua yang ada di sana, dan kemudian Tuhan mengikat janji dengan mereka. Dan Tuhan berjanji dalam 7 janji yang diikat dengan Abraham, ya waktu itu masih bernama Abraham dan Sarai, itu dengan 7 janji yang kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3. Demikian 7 janji ya Tuhan ikatkan dengan Abraham dan Sarah, yang pada saat itu mereka masih bernama Abraham, artinya Bapa yang agung, dan kemudian Sarai adalah istri yang betul-betul mulia. Dan kemudian Tuhan ganti menjadi Abraham adalah Bapa segala bangsa, dan Sarai adalah ibu yang agung yang mulia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1 janjinya, berarti Abraham pasti punya keturunan. Dan memberkati engkau. 2, serta membuat namamu masyhur. 3, dan engkau akan menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. 4, kemudian aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau. 5, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. 6, ada perlindungan, ada ya jaminan keselamatan atau pengamanan dari Tuhan. Dan kemudian yang ke-7, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang ke-7 ini adalah bicara mengenai Yesus yang sebentar nanti akan lahir, membawa berkat bagi setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Dan ini merupakan penginjilan yang kedua, Injil yang kedua yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Injil yang pertama disampaikan disebut dengan proto-evangelism. Itu terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa pada saat itu sudah jatuh dalam dosa, bahwa dari benih ini akan menginjak kepala ular, dan ular akan memanggut tumitnya. Itu adalah gambaran buat Yesus ke depan nanti, dari keturunan perempuan ini yang melahirkan Yesus ya, yang bisa menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dan kemudian penginjilan yang kedua yang bicara mengenai Yesus, itulah Tuhan sampaikan kepada Abraham bahwa dari keturunanmu itu semua bangsa, kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Inilah penginjilan yang kedua yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Ya, haleluya. Kita akan lanjut saudara. Dan kita tahu dari 7 janji ini, janji yang pertama bahwa Abraham akan menjadi keturunannya, akan menjadi bangsa yang besar. Nah, sebab itu saudara lihat, berarti artinya Abraham pasti akan punya keturunan, atau Abraham pasti akan punya anak. Dan Tuhan mengikat janji itu pada saat Abraham berumur 75 tahun. Ya, 75 tahun pada saat itu saudara. Kemudian Abraham percaya kepada Tuhan, dan bukti dia percaya, dia meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian menuju ke tempat yang belum Tuhan sampaikan di mana harus dia menetap nanti. Dan di belakangan dia tahu di situ bahwa itu adalah tempat disebut dengan ya tanah Kanaan. Tapi dia keluar di sana dan dia belum tahu ke tempat yang Tuhan akan tempatkan dia di sana. Artinya iman Abraham ketika dia dengar suara Tuhan, iman yang tanpa pertimbangan. Dia percaya sepenuh absolut kepada Tuhan dan dilakukan terus dengan mata tertuju kepada Tuhan saja. Harapan dan masa depannya dia gantungkan kepada Tuhan. Makanya iman Abraham itu menjadi teladan buat semua orang beriman, sehingga dia sebut dengan bapak orang beriman, atau dia akan menjadi sahabat daripada Allah. Itulah seorang Abraham
Tapi sudah lihat di sini, dalam menunggu, dia tidak percaya bahwa nanti dia punya keturunan. Ya, berjalan dengan waktu, saudara. Tertulis dalam Kejadian pasal 15, itu Abraham menjadi was-was dan takut. Maka malaikat Tuhan datang untuk memberikan kekuatan kepada Abraham. Dan kita baca dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu, hambanya atau pembantunya. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris dari semua harta milikku nanti. Ayat lanjut, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ayat berkata, Abraham percaya di ayat yang ke-6, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi berjalan dengan waktu, saudara. 10 tahun kemudian, iman Abraham mulai goyah. Karena melihat kondisi fisiknya secara kasat mata, bahwa dia semakin tua. Ya, 75 tahun Tuhan berjanji, tambah 10 tahun sekarang. Ya, jadi 85 tahun. Dia sudah mati pucuk, Sarah sudah tertutup kandungannya karena Sarah berumur 75 tahun. Abraham 85 tahun, mereka berdua selisih 10 tahun, saudara. Pasti kandungannya sudah tertutup karena Sarah sudah berumur 75 tahun, saudara. Ya, walaupun usia mereka ya di atas 100 tahun, tapi kalau rata-rata masa subur itu mungkin ya orang zaman itu di atas 50, masih terus bisa ya, masih subur kandungannya, masih belum menopause ya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Tapi kalau Sarah sudah berumur 75 tahun, sudah pasti kandungannya sudah tertutup dan tidak memungkinkan lagi punya keturunan. Tapi Abraham dalam usia itu masih bisa menurunkan keturunan, karena laki-laki itu ya masih cukup, ya masih bisa. Makanya akhirnya mereka melihat keberadaan ini, semua janji Tuhan itu jadi tertutup buat mereka karena melihat masalah yang terjadi depan ini, dan mereka lihat dengan logika sehingga mereka kemudian menyingkirkan, tidak terlalu percaya lagi kepada janji Tuhan karena melihat kondisi mereka. Dan ini manusiawi, saudara, sering dialami oleh kita. Tuhan berjanji, ingat, Tuhan berjanji, Tuhan bukan manusia. Dia tidak bisa akan gagal dengan janjinya. Dia akan tetap menggenapinya. Seperti Bilangan 23:19 dia berkatakan, demikian bunyinya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah, dia masih berkuasa sampai hari ini. Firman tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kalau dia sampaikan firman-Nya, kalau dia berjanji kepada kita, pasti dia akan menggenapinya. Cuma ingat, waktunya adalah waktu Tuhan, disebut dengan kairos Tuhan. Tuhan membuat indah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Sebab itu mari kita belajar sabar, terus menunggu, dengan tekun menunggu, mempercayai Tuhan sampai datang waktunya Tuhan atau kairos Tuhan, ya. Dan pasti janji Tuhan akan digenapi kepada saudara dan saya. Percaya, bilang amin. Kairos Tuhan, Tuhan membuat indah pada waktu Tuhan, itu disebut dengan kairos Tuhan, the supreme moment. Momen tertinggi di mana Tuhan melakukan semua rencananya, semua janjinya kepada semua kita yang percaya kepada Dia. Disitulah penggenapan terjadi. Waktunya Tuhan, seperti Pengkhotbah ya pasal yang ketiga ayat 11 katakan, Tuhan membuat indah pada waktunya. Tapi karena Abraham melihat dengan ya pandangan mata manusiawi dia, akhirnya dia menerima usul daripada Sarai. Kita nggak mungkin lagi punya anak, dekati saja ya hamba kita nih Hagar. Dekati dia, dan Alkitab mencatat ketika Abraham mendekatinya, Abraham diizinkan untuk bisa mendekati Hagar, dan terjadi di mana Hagar hamil dan kemudian melahirkan seorang anak yang disebut Ismail. Dan kita tahu disitulah prahara terjadi sampai hari ini. Tidak pernah bisa terjadi ketenangan di Timur Tengah karena keturunan Ismail ini itu menjadi keledai liar yang Alkitab telah mencatat itu, dan kita bisa baca di dalam
Kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Abraham menyingkirkan, ya, mempercayai perkataan Tuhan, mengikuti perkataan daripada istrinya, saran dari istrinya. Padahal harusnya dia berpegang teguh, tapi apa daya, karena secara manusiawi dia melihat kondisinya tidak memungkinkan lagi. Kesempatan terakhir dia gunakan, dan terjadi seperti apa yang mereka kehendaki, bukan Tuhan kehendaki. Tolong perhatikan, terjadi seperti apa yang Abraham dan Sarai kehendaki, tapi bukan terjadi seperti Tuhan kehendaki. Lanjut ayatnya. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, berarti Abraham telah berusia 85 tahun. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat yang keempat. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Dan lanjut kita lihat pada ayat 11-12. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Ini terjadi ketika ya Hagar hamil, maka kemudian dia berlagu lagi, bertingkah kepada ya Sarai, dia menghina Sarai, kan kamu cantik-cantik tapi nggak bisa hamil. Nah saya ini sekarang akan menurunkan keturunan Abraham. Kamu sudah tidak memungkinkan lagi punya anak karena kamu sudah tua renta, nggak mungkin lagi sudah nenek-nenek reyot seperti itu. Ya, aku sekarang ini yang akan menjadi pewaris daripada semua kekayaan Abraham seperti itu. Dan itu selalu dia menekan, dia memprovokasi, dia mengintimidasi kepada Sarai. Dan apa yang jadi sudah lihat, Alkitab mencatat yang seperti itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa Abraham mengusir ya Hagar dan Ismail. Tapi ayat yang ke-12 kita akan baca dalam Kejadian 16. Bagaimana perangai atau karakter daripada seorang Ismail ini. Alkitab mencatat di sini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya sudah lihat, maka Timur Tengah, negara-negara Arab keturunan Ismail ini tidak pernah bisa aman. Mereka dengan mereka sendiri tetap tidak bisa akur. Saling berantam satu dengan yang lain sampai hari ini. Kalau mereka bersatu mungkin Israel sudah diselesaikan secara cepat. Tapi sampai hari ini, karena keturunan yang sudah digariskan seperti ini, menjadi keledai liar, dan dia tidak pernah bisa tenang, berada di tengah-tengah saudara sekalipun, mereka pasti akan berantem, mereka pasti akan rusuh, mereka tidak bisa akur. Dan itu terjadi, Alkitab mencatat. Dan Alkitab kita ya dan amin, percaya bilang amin. Sampai hari ini, karena kesalahan daripada Abraham dan Sarai, mengikuti kehendaknya bukan kehendak Tuhan, terjadi katakanlah musibah tragedi berkepanjangan sampai hari ini. Tidak pernah bisa diselesaikan. Walaupun lewat perserikatan bangsa-bangsa, tidak pernah bisa tenang ya di yang namanya keadaan di Timur Tengah sana. Ini yang menjadi contoh ya buat kita. Kalau ketidaksabaran kita dalam menanti janji Tuhan, kalau kita membuat ya sesuatu lagi ya rencana di luar rencana Tuhan, apapun yang kita lakukan hari bertentangan dengan rencana Tuhan, maka pasti ujungnya pertama mungkin kita lihat ini baik, memberi harapan, memberikan masa depan. Tapi ingat saudara, semua yang kita rancangkan, yang kita buat di luar rencana Tuhan, pasti akan gagal, pasti akan bermasalah. Dan masalahnya bisa saja berkepanjangan sampai keturunan-keturunan kita yang bawah saudara. Tolong perhatikan baik saudara. Maka sebab itu ketidaksabaran ini ada hal yang bahaya sekali, sangat berbahaya. Ya, karena kita melakukan hal di luar dari kehendak Tuhan. Dan kita melakukan berarti ketidaktaatan atau pendurhakaan atau pemberontakan kepada Tuhan, dan berarti berdosa kepada Tuhan. Dan itu terjadi buat tokoh Alkitab kita, Abraham dan Sarah, yang saat itu masih bernama Abraham dan Sarai. Kita akan lanjut pada tokoh yang kedua. Ketidaksabaran umat Israel menunggu Musa. Saudara, ketika mereka dilepaskan dari tanah perbudakan Mesir,
Mereka mengalami mujizat luar biasa. Pada tulah yang ke-10, maka semua anak-anak sulung Mesir dari putra mahkota sampai kepada semua pegawainya, sampai orang-orang tahanan, sampai binatang pun semua anak sulung dibunuh oleh Tuhan. Dan pada saat itu mereka hanya keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan kita lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Bukan itu saja 10 tulah itu, tapi bagaimana laut Teberau dibelah, ya, dengan tangan Musa lewat tongkatnya, diberi kuasa oleh Tuhan dan menjadi jalan raya untuk Israel lewat. Dan kemudian Mesir dengan rata kudanya di bawah pimpinan Firaun sendiri ditenggelamkan seluruhnya dalam laut itu, dan Mesir dipunahkan oleh Tuhan sehingga ancamannya tidak lagi buat mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan bawa keluar mereka, Tuhan selalu mengikat janji dengan mereka. Mereka akan dibawa kepada rencana Tuhan, bukan rencananya mereka. Jadi mereka ingin bebas merdeka. Orang yang bebas merdeka tapi tidak lagi tampak lagi ada garis-garis batas-batas tertentu. Itu yang berbahaya sekali, saudara. Ya, masing-masing merasa bebas merdeka dan liar seperti tidak terkendali. Ya, seperti kuda liar yang tidak terkendali, yang lepas daripada tali lesnya atau lepas kandangnya, saudara. Karena tadinya mereka bangsa budak, bangsa yang betul-betul ditindas, diperbudak, bahkan mengalami ancaman maut sekalipun. Ya, dan ketika mereka bebas oleh Tuhan, mereka menjadi liar, tanpa terkendali. Padahal mereka lihat depan mata mereka mujizat yang terjadi, sehingga harus mereka hormat sama Tuhan. Karena Tuhan melakukan hal yang luar biasa spektakuler. Sampai ketika laut Teberau terbelah, semua bangsa-bangsa mendengar mujizat pertolongan Tuhan, ya, campur tangan Tuhan yang senantiasa membela Israel. Dan mereka membuat mereka ketakutan, saudara. Dan umat Israel tidak melihat, menghargai Tuhan yang mereka sembah. Jadi seperti itu kuasanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan membawa mereka, sesudah Musa mengikat perjanjian dalam Keluaran pasal 24 itu, dan sesudah itu isi perjanjian ada 10 hukum itu, dan Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk bisa menerima kedua loh hukum itu yang telah ditulis di kedua batu itu, di loh batu itu, dan Tuhan tulis dengan jari Tuhan sendiri. Tapi apa yang sudah terjadi? Ketidaksabaran umat Israel menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, padahal belum melewat 40 hari, saudara. Hampir mendekati 40 hari. Mereka sudah resah, mereka desak sama Harun dan tua-tua Israel sama-sama. Akhirnya Harun terdesak karena umat, ya, dan saat keluar itu adalah kurang lebih berjumlah 3,5 juta orang, saudara. Mereka bilang Musa sudah mati, kita nggak usah tunggu dia lagi. Masa 40 hari 40 malam dia nggak makan nggak minum, dia nggak mati di sana. Dia sudah mati di sana dengan Yosua mungkin. Sehingga mereka mendesak dan hanya Harun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah bayangkan 3,5 juta orang mendesak saat itu. Harun terdesak dan akhirnya dengan berat hati Harun bilang, oke, semua perhiasan, semua emas dan semua barang-barang berharga, mari kita leburkan dan kita buat. Ya, mereka buat menjadi patung anak lembu. Itu adalah patung Apis yang disembah oleh orang-orang Mesir. Ya, dewa mereka yang mereka sembah. Dan kemudian terjadi yang namanya pesta orgi. Ya, pesta orgi dikelilingi dari patung itu. Dan terjadi, saudara, pesta orgi, mereka mabuk-mabukan pesta pora. Dan terjadi seks massal yang terjadi. Ya, seks secara massal yang terjadi di antara umat. Musa turun, sudah selesai 40 hari Musa turun, membawa kedua loh batu itu, dan Tuhan katakan, Musa turun lihat. Wow, kelakuan umatku sudah seperti, ya, kuda yang terlepas dari kandang, sudah menjadi sangat liar. Dan pada saat itu, saudara, Musa memarahi mereka. Musa pisahkan mana yang masih berpihak kepada Tuhan dan mana yang sudah menyembah berhala. Kemudian patung itu dibakar, kemudian digiling jadi halus dan ditaruh di air untuk diminumkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Musa memerintahkan kepada setiap suku, setiap kepala-kepala suku, acungkan pedangmu, ikat pinggangmu, masuk bunuh saudaramu, ya, kawanmu, handetolanmu, semua orang yang telah menyembah berhala. Tapi saat itu semua suku, Ruben, Yehuda, tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak berani, tidak tegah, tidak sampai hati. Tapi bangkit suku Lewi. Dia mengikat pinggangnya dan kemudian diacungkan pedangnya. Dia masuk dari tenda ke tengah, membunuh saudaranya, membunuh semua kenalannya, kerabatnya dibunuh. Ya, baik laki-laki maupun perempuan dibunuh pada hari itu. Saudara lihat. Dan jumlah orang yang meninggal saat itu Alkitab mencatat 3.000 orang banyaknya. Seperti tertulis dalam kitab Keluaran 32:28 dikatakan seperti ini. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu yang telah menyembah anak lembu emas itu, saudara. Ya, Tuhan buat pemisahan. Lewi
yang bisa bangkit berpihak kepada Tuhan, menjadi bangsa yang kudus. Sebab itu mereka dipercayakan ya sebagai imam-imam untuk membawa umat ketemu dengan Tuhan. Itulah suku Lewi. Dan kita tahu bahwa ini hanya berlaku pada perjanjian lama, tapi pada perjanjian baru setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa juga menjadi imam-imam untuk bisa membawa orang bisa ketemu dengan Tuhan, menjadi jembatan, membangun jembatan sebagai bridge builder untuk bisa membawa setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa bisa ketemu dengan Tuhan, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan keluar kepada terangnya yang ajaib. Itulah saudara dan saya. Kalau dulu perjanjian lama terbatas pada suku Lewi, tapi pada perjanjian baru panggilan yang sama, bahwa kita terpanggil sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah mengirim Yesus, telah mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit, ya menang atas maut. Dialah yang telah jadikan Tuhan dan Kristus. Semua orang harus percaya kepada Dia, mengakui Dia, menerima Dia, dan ya pasti keselamatan itu bisa menjadi bagian daripada setiap kami semua. Haleluya saudara. Sebab itu kita lihat di sini, ketika orang Israel ya tidak sabaran menunggu Musa turun, belum lewat 40 hari, maka terjadi apa yang terjadi saudara. Malapetaka menimpa mereka, kematian menimpa mereka, dan kemudian tulah menimpa mereka karena ketidaksabaran mereka menunggu Musa turun dari Gunung Sinai untuk memperoleh kedua loh hukum Allah itu yang akan menuntun mereka untuk bisa menikmati berkat, untuk bisa menikmati kebahagiaan, untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan, dan untuk bisa menikmati ya penyertaan Tuhan, untuk mereka bisa terus dimampukan sampai kepada tanah perjanjian Kanaan. Demikian kita juga analogi dengan kita zaman ini. Kalau kita betul-betul sabar terus menunggu Tuhan, waktu Tuhan, saya percaya kita akan diberi kemampuan, dimampukan untuk melewati segala situasi yang terjadi pada saat ini. Walaupun dengan krisis yang terjadi, baik krisis ekonomi, krisis perdagangan, krisis ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, krisis apapun yang terdampak COVID-19 itu bisa teratasi kalau kita pasti dengan sikap menunggu Tuhan dengan sabar sampai waktu Tuhan itu berlaku buat kita, dan kita bisa melihat pertolongan, ya jalan keluar yang Tuhan buat buat kita. Percaya, bilang amin. Mari contohi yang berhasil, jangan ikut yang tidak berhasil. Karena ketidaksabaran umat Israel menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, belum lewati 40 hari, mereka gagal. Dan yang mereka banyak yang mati di padang belantara. Dan kita tahu akhir daripada cerita ini, bahwa 3,5 juta orang yang keluar dari tanah perbudakan Mesir sampai masuk tanah perjanjian Kanaan, hanya 2 orang, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka masuk karena mereka memiliki jiwa yang berbeda dengan yang lain. Mereka tetap terus sabar menanti Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Walaupun yang lain tidak setia, mereka tetap setia, sabar menanti Tuhan sampai rencana dinyatakan. Dan itulah keberhasilan dan kemenangan bagi mereka yang tetap sabar menantikan Tuhan. Firman Allah berkata, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Mereka seumpama raja wali terbang naik dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak pernah lelah, dan berjalan tidak pernah penat. Luar biasa. Orang yang terlalu menunggu Tuhan, orang yang selalu berdiam menanti Tuhan dalam hadiratnya, menanti biar rencana Tuhan dinyatakan kepada kita. Mari pakai sikap seperti ini, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Walaupun mujizat belum terjadi, walaupun jalan keluar belum dibukakan, walaupun kesembuhan belum terjadi, walaupun berkat itu belum kita nikmatin, tapi kalau kita punya pengharapan, kita punya kesabaran dalam menanti Tuhan, menunggu Tuhan sampai Tuhan berkarya menyatakan kehendaknya buat kita, maka kita akan diberikan kekuatan dalam penantian ini. Kita tidak akan lemah dalam menunggu semua sehingga Tuhan bisa menyatakan rencananya. Dikatakan kita akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Karena orang yang menantikan Tuhan pasti akan memperoleh kekuatan yang supranatural. Percaya, bilang amin. Mari introspeksi semua peran kita. Jangan panik sudah dengan situasi ini. Lebih baik engkau sabar menanti,
terus melihat Tuhan dan rencananya. Dan kita pasti akan berhasil. Bisa akan melewati dari semua pergumulan masalah yang sedang kita hadapi. Apapun masalahnya, Tuhan pasti sanggup menyelesaikannya. Bagian yang terakhir, contoh yang ketiga saudara. Ketidaksabaran Saul menunggu Samuel datang ke Gilgal untuk bisa memperoleh penyertaan Tuhan, untuk bisa memperoleh belas kasihan Tuhan, dan untuk memperoleh hadirat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Dan Saul gagal dalam menanti atau menunggu kehadiran Samuel. Tuhan telah berkata lewat Samuel ketika Saul dilantik pada saat dia diurapi menjadi raja Israel saat itu. Dan pasti orang Filistin akan datang, akan menguji bagaimana kepemimpinan seorang Raja Saul. Karena Israel baru pertama sekali dengan sistem pemerintahan raja pada saat itu. Selama ini mereka dipimpin oleh hakim-hakim, dan nabi sebagai juru bicaranya Tuhan. Tapi ketika mereka menuntut raja dan Tuhan izinkan, maka Tuhan mengangkat Saul dari suku Benyamin untuk menjadi raja pertama atas Israel. Dan kita tahu, maka ketika raja itu naik, ketika dideklarasikan, diproklamirkannya, maka orang-orang bangsa-bangsa di luar Israel itu akan coba datang untuk bisa dapat menguji kemampuan bagaimana raja yang baru mengatur sistem pertahanan keamanannya, mengatur segala sesuatunya. Dan mereka menguji seperti itu. Dan kita tahu musuh bebuyutan yang selama ini dihadapi oleh orang Israel adalah orang-orang Filistin. Dan mereka mengumpul kekuatan untuk bisa datang, dan mereka kumpul di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Pasukannya luar biasa banyak saudara. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 13 ayat 5, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel, dipimpin dari raja yang pertama adalah Raja Saul ketika sudah diurapi, dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir tepi laut tidak terhitung jumlahnya, pasti ratusan ribu. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Makanya orang Israel mulai ketar-ketir hatinya, karena Samuel berjanji kepada Saul, nanti 7 hari aku akan tiba di Gilgal, untuk kita akan bisa menghadirkan hadirat Tuhan, untuk kita bisa dapat pernyataan Tuhan, untuk menyampaikan apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi bangsa Filistin ini. Dan saudara, Alkitab mencatat di situ, ketika pasukan pergerakan dari orang Filistin sudah mulai maju berada di tempat tadi di Mikmas itu, membuat orang Israel ketakutan saudara. Dan itu dicatat dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14 tertulis di situ saudara. Dan kita bisa baca ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi saudara. Rakyat menjadi ketakutan karena jumlah orang Filistin itu orang yang gagah perkasa, itu keturunan raksasa saudara. Mereka ada orang yang hobi perang dan ahli perang, menggunakan alat perang, lembing, tombak, perisai, dan semua anak panah. Mereka sangat ahli sekali berperang, dan mereka jumlahnya banyak sekali. Untuk berjalan kaki saja tidak terhitung, cuma seperti pasir saudara. Saat itu membuat Israel kecut hatinya. Dan mereka mulai lari bersembunyi di mana-mana. Pada tadi mereka baru begitu luar biasa punya harapan karena baru diangkat raja, berarti memberi harapan buat mereka bahwa mereka menjadi bangsa yang akan ditakuti, bangsa yang akan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain saat itu. Tapi dengan peristiwa ini mulai mereka menjadi gugup, menjadi bingung, menjadi panik, dan mereka lari masing-masing menyelamatkan diri masing-masing saudara. Ini yang terjadi ketika Saul melihat situasi ini. Dia menanti hari yang ke-6. Masuk hari yang ke-7, Samuel sudah datang sebenarnya. Sudah mendekati tempat di mana janjian mereka akan membuat mesbah untuk mempersembahkan korban di Gilgal. Tapi Saul sudah mengambil langkah lebih dulu karena ketidaksabaran dia menunggu. 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dia lihat rakyat sudah lari karena ancaman dari orang Filistin. Dan Saul jadi panik. Ayat selanjutnya, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Lanjut, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, tepat di hari yang ke-7 itu saudara, di Gilgal, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat yang ke-12.
Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan atau memohon ya perkenanan Tuhan, terjemahan yang lain, versi yang lain, atau memohon ya kehadiran ya Tuhan untuk bisa menghadapi musuh mereka ini. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran mengganti kamu. Bukan gak susah pekerjaannya, cuma seperti itu saudara. Sebab itu pelayanan saudara. Dari pelajaran ini saudara tolong perhatikan. Kalau melihat pelayanan dengan kasat mata seperti sederhana saja. Mungkin mulai sebuah gitar, atau bisa nyanyi, bisa sedikit berkhotbah, kita sudah bisa melayani. Tolong ingat saudara, kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan mengangkat engkau, mengurapi engkau, memberi otoritas atasmu, itu semua akan sia-sia. Apa yang kau lakukan lama-lama akan membuat engkau bosan, engkau boring, dan capek sendiri saudara. Karena bukan panggilannya, bukan Tuhan tetapkan seperti itu. Demikian juga Saul. Dia melihat kenapa mesti tunggu sama Samuel. Udah ditunggu 6 hari masuk hari yang ke-7, gak muncul-muncul juga. Pada Samuel sudah janjian pasti tidak akan lewat waktunya. Tapi karena dia teresak, maka dia mengambil posisi yang tidak diizinkan, yang bukan bagiannya dia. Dia ngelunjak dia lakukan seperti itu. Dengan keberanian dia lakukan hal itu. Padahal Tuhan telah menetapkan itu, nanti Samuel dia akan melakukan itu semua. Karena dia adalah nabiku, penyambung lidahku, orang kepercayaanku akan menyampaikan apa yang menjadi ya kehendakku, ya strategi akan aku berikan kepadamu untuk bisa menghadapi orang Filistin itu. Tapi Saul telah mengambil alih. Saul menganggap enteng semua apa menjadi kehendak Tuhan. Saul melewati semua dan melakukan itu walaupun dia pikir ini kan gak susah, sederhana saudara. Banyak kali di dalam pelayanan kita melihat hal seperti itu. Seperti pelayanan ini kan mudah, cuma itu aja aku bisa buat seperti itu. Tolong dengar baik. Kalau engkau tidak dipanggil, tidak dipercayakan untuk bagian yang itu, engkau pasti gagal melakukannya. Jangan engkau mengambil bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mari kita bekerja sama. Seperti apa yang Tuhan percayakan, bahwa kita satu tubuh Kristus. Ada bagian-bagian yang telah Tuhan tetapkan atasmu. Di jawatan-jawatan tertentu. Jangan engkau mengambil alih bagian orang lain yang sudah ditetapkan Tuhan. Engkau pasti tidak akan berhasil, malah engkau membuat hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang menjurus engkau terjerat dengan dosa. Tolong dengar baik itu. Seperti kasus yang terjadi atas Saul ini dengan Samuel ini. Jadi contoh untuk kita bisa dapat bercermin, dan kita bisa menjadi orang yang berhasil, baik ya secara rohani maupun secara jasmani. Haleluya saudara. Inilah ketiga tokoh yang saya angkat di sini. Dan apa yang menjadi hukuman? Saudara lihat, ketidaksabaran Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan untuk mendapat keturunan membuat malapetaka luar biasa dan tidak selesai sampai hari ini. Karena ada seorang keturunan keledai liar yang terlahir, yang selalu bikin kerusuhan dimanapun dia berada. Jadi saudara lihat ini, kalau mereka berada di mana-mana pasti terjadi kerusuhan. Karena dari sononya sudah dibuatkan bahwa keturunan mereka itu adalah keturunan keledai liar, ditaruh di luar saja pasti bikin kerusuhan, bikin masalah. Dengan saudaranya sendiri pun pasti akan bikin masalah saudara. Alkitab telah menubuatkan dalam Alkitab itu ya dan amin. Ketidaksabaran umat Israel menunggu Tuhan untuk Tuhan memberikan ya dua loh hukum Allah, bahwa mereka bisa berjalan di dalam tuntunan Tuhan, berjalan di bawah tiang api tiang awan, berjalan di bawah berkat Tuhan, berjalan di bawah perlindungan Tuhan. Tapi mereka lakukan hal yang salah. Mereka membuat Allah-allahan yang lain dan akhirnya mereka binasa, dihukum Tuhan di padang belantara, mati ya, berhantaran di padang belantara karena ketidaktaatan mereka. Dan kita lihat ketidaksabaran ini berdampak kepada ketidaktaatan, dan semua itu merupakan mata rantai membuat mereka akhirnya binasa dan tidak berhasil masuk sampai tanah perjanjian. Dan ketidaktaatan Saul ini membuat akhirnya Tuhan berkata bahwa aku nanti tidak akan mempertahankan semua kerajaan ini untuk engkau terus dari keturunanmu. Aku akan memilih orang yang berkenan di hatiku. Dan kita tahu akhirnya Tuhan mengangkat Daud, seorang gembala kambing domba, untuk bisa menjadi orang yang bisa nomor satu di Israel, untuk memimpin menjadi raja yang kedua atas Israel. Dan Daud berhasil di dalam segala jalannya karena dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara mencontohi semua persoalan ini, mencontohi semua kasus yang terjadi yang saya angkat ini. Ketidaksabaran mendatangkan hukuman, dan kita tahu ketiga tokoh ini hanya bermasalah
karena ketidaksabaran mereka. Tapi orang yang sabar, seperti yang saya sudah angkat pada awalnya, itu bisa menghadirkan, mendatangkan mujizat dan keselamatan. Noh bisa diselamatkan dan keluarga bisa diselamatkan. 38 tahun seorang lumpuh bisa mengalami mujizat karena ketaatan, ketekunan dan kesabarannya. Dan kita bisa tahu seorang Paulus bisa luar biasa, bisa menangkan ya banyak jiwa di seluruh kaum bangsa, suku dan bahasa, mendirikan 7 jemaat di Asia Kecil, dan kita tahu merupakan jemaat contoh sampai akhir zaman ini. Dan akhirnya saudara, seperti apa yang tertulis dalam surat Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3, 12-13 berkata seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, saudara. Mari kita menjadi pribadi yang betul-betul memiliki kesabaran, sikap yang tidak membalas jahat dengan jahat, yang disebut dengan makrotumia, dan juga tahan menghadapi semua tantangan, ya, ujian yang terjadi, menjadi pribadi yang memiliki hupomone. Dan saya percaya kedua hal ini kalau kita miliki dan terus bertumbuh dalam hidup kita, kita menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajar kami saat ini untuk belajar menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi rumah tangga, menjadi komunitas, menjadi masyarakat yang memiliki pribadi yang sabar. Dan kami percaya orang yang sabar adalah orang yang sangat menyenangkan Tuhan. Orang yang sabar menanti dan tekun terus akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang sabar tidak akan terpeleset, tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri,
Orang yang sabar akan menanti janji Tuhan sampai janji itu digenapi. Berapapun harga yang akan dibayar, berapapun lamanya penantian itu. Terima kasih, tanamkan kebenaran ini buat kami. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada pada kita semua akan meremahi firman ini, sehingga akan bisa dapat kita pengertian yang seutuhnya dan membuat kita menjadi orang yang pribadi yang sabar untuk bisa menghadapi situasi zaman ini yang membuat banyak kita patah hati, kecewa dan panik. Tapi kami percaya firman ini akan menolong kita semua. Sepanjang suara ini terdengar, maka berkat Tuhan akan mengalir buat kita. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semua persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu saat ini Tuhan, oh Tuhan campur tangan. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat berikanlah kelegaan, yang datang dengan persoalan masalah berikan jalan keluar, dan Tuhan yang datang dengan duka cita pulang dengan sukacita, karena Kristus adalah sumber daripada sukacita itu sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga, yang terikat akan dilepaskan oleh Tuhan. Dan akhirnya daripada pertemuan kami hari ini, kami percaya kami akan tidak berpisah dengan tangan yang hampa, tapi ada berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kami. Dengan iman kami akan mengangkat menadahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami sungguh mengasihi kami. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat ini. Kasih karunia daripada Bapamu mengasihi engkau sepanjang zaman ini, dan cinta kasih Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai kita, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa terus menyatukan hati kita, dan kita akan terus kuat menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang ini. Seterusnya Maranatha sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, menjadi milik pusakamu sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.